Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Aduh. Ya, bagaimana nih keadaan portofolio teman-teman semua hari ini? Apakah udah mulai recover tipis-tipis atau masih dalam kondisi meronta-ronta? Oke ya, intinya tetap secangkir kopi ya kan kawan ya, harus selalu ada. Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, di kesempatan kali ini kalau kita lihat ya, Bitcoin itu udah naik turun lah ya di area 85, 84, 85, 84, dan kalau kita lihat hari ini sebenarnya udah di area 85, mungkin nanti bisa koreksi lagi di area 84 gitu kan. Untuk XRP udah mulai recover 1,15%, Ethereum 1,45%, dan ya mayoritas altcoin teman-teman ya hari ini mulai ada recover. Nah, buat teman-teman semua para holder Lucy ya teman-teman, bagaimana nih mental aman habis itu Junam ya, pergerakannya itu sama ya, sama kayak mantra ya teman-teman ya, langsung satu candle merah menghantam bleng gitu ya. Semalam sempat ambil posisi long lumayan teman-teman, dapat profit tipis-tipis lah ya, walaupun nggak gede ya karena modal kecil, lumayan teman-teman ya, bisa buat beli sebat gitu ya. Oke, untuk kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi yang cukup menarik teman-teman, dan ini kalau ini terjadi di akhir bulan ini untuk XRP teman-teman ya, mungkin XRP akan mengalami kenaikan harga ya. Bisa sampai di area 2,5 atau 3 dolar atau lebih teman-teman ya, semoga saja bisa. Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, di mana teman-teman ya, ETF untuk XRP Amerika Serikat baru bisa diluncurkan pada 30 April. Oke, ini menarik teman-teman ya, ini menarik. Nah, jadi ETF XRP baru dilaporkan tengah persiapan untuk diluncurkan bulan ini di Amerika Serikat. Jadi, apakah persetujuan umum yang telah lama ditunggu akhirnya tiba? Oke, jadi pembukaan ETF XRP baru segera. Nah, segalanya bergerak di sisi XRP setelah pembukaan ETF leverage pertama pada awal April. Penerbit baru bersiap memasuki pasar ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, ProCharge yang telah mengelola sejumlah dana yang diperdagangkan di bursa baru saja memperbarui permohonan persetujuan untuk meluncurkan ETF XRP pada tanggal 30 April. Hal ini dapat mengakhiri peninjauan yang telah berlangsung sejak Januari lalu. Nah, asalkan SEC Amerika Serikat menyetujui dalam beberapa hari mendatang. Ya, tetap kuncinya terhadap SEC ya teman-teman ya, kuncinya terhadap SEC. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa dari John Squart ya, Rick after one shot me talk on XRP and possible sentiment unlock on the next big move. Oke ya, jadi kalian bisa cek sendiri. Nah, namun hati-hati, produk yang ditawarkan tetap tidak dalam bentuk uang tunai sebaiknya. Nah, hal itu adalah didasarkan pada kontrak berjangka dan akan memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure ke XRP tanpa memegang mata uang kripto tersebut secara langsung. Nah, semua akan dilakukan melalui perjanjian swap, jadi ProCharge juga tidak akan berinvestasi secara langsung. Meningkatkan keberhasilan ETF XRP, Teucrium ya, harga token tersebut diperkirakan akan mengalami beberapa volatilitas, terutama karena ketika ProCharge membuka dana yang diperdagangkan di bursa. Produk spot mengikuti, namun waspadalah terhadap tekanan bearish. Seekor paus kripto mentransfer XRP senilai 63,8 juta ke Coinbase, mungkin dengan tujuan memanfaatkan antusiasme dan melikuidasi. Hal ini terutama benar karena rumor mengenai kemitraan antara Ripple dan Swift dapat menyebabkan pemulihan yang segera terjadi teman-teman ya. Semoga ya, semoga kemitraan antara Swift dan Ripple itu terjalin ketok palu gitu teman-teman ya. Itu juga akan menjadi salah satu berita yang cukup bagus atau bisa dikatakan big news, karena saya yakin teman-teman ya, saat kolaborasi tersebut terjadi maka XRP bakal mengalami volatilitas atau kenaikan harga yang cukup signifikan. Apalagi dengan bantuan-bantuan bumbu-bumbu juga ya, seperti ETF spotnya teman-teman ya, dan semoga pada tanggal 30 April bisa launch ya.
Perlombaan altcoin semakin cepat, jadi situasi tiba-tiba menjadi semakin insentif untuk ETF kripto Amerika Serikat, terutama untuk altcoin yang akhirnya mulai melihat dana yang diperdagangkan di bursa muncul. Minggu ini ada Solana ya yang diuntungkan dengan dibukanya ETF spot Solana di Kanada, teman-teman ya. Jadi memang di sini ada beberapa altcoin termasuk ada coin meme juga sebenarnya seperti Dogecoin ya teman-teman ya. Terus di sini sebenarnya live crypto ETF application itu ada beberapa seperti Aptos, Cardano, Habar, MOV, Shui, DOT ya atau DOT, Hydra, AVAX, Dogecoin, Litecoin, Solana dan XRP. Dan kalau kita lihat untuk persentasenya XRP ini udah jauh lebih unggul ya dibandingkan altcoin lainnya. Nah, menurut data dari Kaiko Reds, XRP8 merupakan token yang paling banyak diminati oleh penerbit ETF dengan hampir 10 aplikasi aktif, diikuti oleh Solana, Litecoin, dan Dogecoin. Situasi yang dibenarkan oleh likuiditasnya yang tinggi dan meningkatnya kepentingan dalam sistem pembayaran global. Tetapi apakah itu cukup untuk memasarkan sebuah sebelum yang lain gitu ya kan? Hanya SEC yang akan memutuskannya. Jadi kalau SEC itu ketok palu, oke lah kita luncurkan ETF XRP. Maka tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, XRP bisa launch pada tanggal 30 April nanti ya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin seperti BlackRock juga bisa gitu ya untuk melirik daripada XRP ya. Semoga saja lah ya, semoga saja XRP bisa mengalami pumping harganya nanti ya. Kita lihat saja teman-teman ya, semoga dalam beberapa hari mendatang ada informasi-informasi terbaru tentang mungkin pergerakan daripada XRP ini. Dan kalau kita lihat di sini dikutip dari CryptoDebt teman-teman ya, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, XRP memimpin ETF altcoin, hampir 10 pengajuan SEC aktif. Nah, diikuti oleh Solana, Litecoin, dan Dogecoin. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, menurut data ini ya kan, XRP itu ada 10 pengajuan aktif ya teman-teman ya. Untuk Solana itu ada 5, untuk Litecoin ada 3, Dogecoin juga ada 3, tersedikit itu ada Aptos teman-teman ya. Aptos itu hanya baru 1 gitu ya. Oke, semoga sedikit informasi ini ya teman-teman ya, sedikit membantu lah ya. Dan di sini pun kalau kita lihat ya kan, Coinbase meningkatkan Solana juga kinerja kali 5 dan RPC kali 4 ya. Jadi sebenarnya sentimen-sentimen positif untuk sektor kripto itu udah mulai terlihat. Cuman kan dari segi dominansinya ya untuk Bitcoin itu masih mendominasi ya kan, sedangkan kalau kita lihat Fear and Greed Index masih dalam kondisi ketakutan. Oke lah, semoga pada tanggal 30 April nanti atau mungkin tanggal 29 teman-teman udah ada informasi-informasi, udah mulai bullish, semoga saja ya. Intinya tetap disclaimer karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya, kurangi sambat dan pastinya salam cuan.